Halo semuanya, gimana kabarnya? Dan apa yang sudah kalian syukuri hari ini? Kembali lagi bersama saya di channel Jacktopia. Di video kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita seri Sweet Home. Dan inilah dia Sweet Home episode 4, 5, dan 6. Cerita berlanjut ketika seorang ibu bernama Jin Ok yang berduka atas kematian putrinya yang tewas karena diserang oleh monster. Ia sempat menyalahkan Eun-hyuk yang selalu menghalangi dirinya untuk keluar apartemen guna mencari putrinya itu. Eun-hyuk juga terkejut karena keputusannya itu akan berdampak buruk. Sementara itu, Jisoo dan Jaehoon pun memutuskan untuk berkumpul ke lantai bawah, seperti apa yang disarankan oleh Eun-hyuk sebelumnya. Hyun-soo yang mendengar hal itu juga tertarik untuk ke lantai dasar, guna berkumpul dan bertahan bersama. Saat akan pergi, mereka tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Han Du-sik karena telah memberikannya makanan dan juga persenjataan. Setelah mengucapkannya, mereka bergegas pergi ke lantai dasar, sedangkan Han Du-sik, Myung-soo, dan anak-anak tetap tinggal di sana. Di sisi lain, seorang kakek tua bernama Angil dan juga perawatnya bernama Yuri yang ternyata mereka juga berencana untuk pergi ke lantai dasar untuk berkumpul dengan penghuni yang lain. Sementara itu, di basement, Yi-kyung yang sebelumnya tertangkap oleh monster laba-laba pun berhasil melarikan diri dan ia berusaha sekuat tenaga untuk berlari dari kejaran monster laba-laba itu. Dan pada akhirnya, Yi-kyung berhasil lolos dari kejaran monster tersebut. Yi-kyung yang kembali bertemu Eun-hyuk dalam keadaan lemas pun langsung memukulnya, karena ternyata Eun-hyuk sudah mengetahuinya bahwa di basement ada monster dan ia malah membiarkan Yi-kyung untuk mempertaruhkan nyawanya. Tidak lama dari itu, para penghuni kembali melihat siaran berita mengenai keadaan Korea saat itu. Berita itu menjelaskan bahwa militer akan bertanggung jawab penuh atas keamanan dan urusan sipil. Pihak militer juga tidak tahu pasti bagaimana wabah ini menyebar, namun mereka meyakini bahwa itu disebabkan oleh hasrat manusia. Gejalanya ditandai dengan mimisan, pingsan, dan berhalusinasi. Mereka yang terinfeksi wabah ini memiliki kemampuan beregenerasi yang hebat. Cara terbaik untuk membunuh monster ialah dengan cara membakarnya, dan waktu yang paling tepat adalah ketika mereka belum berubah menjadi monster sepenuhnya, yang dimana kesempatan itu disebut waktu emas atau golden timing. Sementara itu, Jaehoon dan yang lain menemukan mayat manusia yang sudah mati. Ketika mereka hendak pergi, tiba-tiba saja ada sosok misterius menabrak Hyunsoo dengan cepat yang membuatnya jatuh ke lantai dasar. Eun-yu yang kebetulan sedang berjalan melihat kejadian itu dan langsung berteriak ketakutan. Mengejutkannya, Hyunsoo masih bertahan dan ternyata ia sudah berada di lantai dasar bersama Eun-yu di sampingnya. Mengetahui Hyunsoo yang mampu beregenerasi, Eun-hyuk menyadari bahwa Hyunsoo sudah terinfeksi dan sudah dalam fase monsterisasi. Para penghuni yang melihat Hyunsoo masih hidup setelah jatuh dari lantai atas pun cukup dibuat was-was. Bahkan, Suk-hyun bersikeras untuk mengusirnya dari apartemen. Karena para penghuni yang berdebat tentang keberadaan Hyunsoo, Eun-hyuk pun memutuskan untuk melakukan pemungutan suara. Yang ternyata, setengah dari penghuni di sana memutuskan untuk tidak mengusir Hyunsoo. Karena itu merupakan bagian dari pembunuhan dan bagaimanapun Hyunsoo masihlah manusia. Hal itu membuat Suk-hyun kecewa dan tidak terima dengan hasil voting itu. Tiba-tiba saja, Suk-hyun mulai menunjukkan gejala mimisan dan mulai pingsan, yang mana hal tersebut merupakan gejala terinfeksi wabah monster. Pada akhirnya, para penghuni memutuskan untuk mengkarantina Hyunsoo dan Suk-hyun di tempat yang sama. Dengan begitu, orang yang terinfeksi tidak akan diusir melainkan dikarantina. Sementara itu, Yi-kyung yang sedang menyendiri dihampiri oleh Bu An yang datang untuk memberikannya makanan. Saat sedang makan, tiba-tiba saja Yi-kyung mengalami sakit perut yang diduga karena Yi-kyung sedang hamil. Di lain tempat, Jisoo mencoba menghibur Jin Ok yang saat itu sedang termenung karena kehilangan putrinya. Jisoo bercerita saat dulu ia pernah kehilangan orang yang dicintainya. Hal itu membuat kenangan masa lalu bersama kekasihnya teringat kembali, di mana Jisoo sedang diajari bermain baseball oleh mendiang kekasihnya yang sebelumnya diceritakan bunuh diri.
Kembali ke masa sekarang, Sang-wook berhasil menemukan Yunjae, pria yang sebelumnya dilakban dan disiksa oleh Sang-wook. Tanpa basa-basi, Sang-wook langsung menyerangnya tanpa ampun, hingga Yunjae berusaha melarikan diri dan terpaksa Yunjae berbohong pada penghuni lain bahwa dirinya telah terinfeksi. Hal itu ia lakukan agar dimasukkan ke ruang karantina untuk menghindar dari kejaran Sang-wook. Namun ternyata, Sang-wook berhasil mendapatkan kunci kamar milik Yunjae pada saat mereka sedang berkelahi. Nampaknya selama ini Sang-wook memburu Yunjae untuk mengungkap sesuatu yang sepertinya disembunyikannya. Sementara itu, Han Du-sik mendapati bahwa Myung-suk sudah menjadi monster di dalam kamar mandinya. Monster itu terlihat seperti janin yang tidak berbahaya. Dapat disimpulkan bahwa tidak semua monster itu jahat. Han Du-sik yang terkejut dengan hal itu memutuskan untuk menutup pintunya dan berkata kepada anak-anak bahwa Bu Myung-soo sudah pergi karena suatu alasan. Sudah berhari-hari para penghuni apartemen bertahan hidup bersama. Han Hyuk terlihat seperti pemimpin karena sifatnya yang mempertimbangkan segala sesuatu. Ia selalu mempertimbangkan apa dan bagaimana yang harus mereka lakukan ke depannya. Ia juga membagikan tugas kepada penghuni yang lain dan menjatah makanan 1 hari sekali untuk menghemat stok makanan mereka. Suatu ketika, ia memanggil Hyun-soo untuk memberikannya tugas yang dimana mulai saat itu dan seterusnya Hyun-soo akan menangani bagian yang berbahaya. Hyun-soo akan mengatasi monster yang tersisa di lantai atas untuk mengambil barang-barang keperluan mereka di sana. Hyun-soo terpaksa menyetujuinya, karena itu merupakan kontribusinya untuk tetap tinggal di apartemen tersebut. Eun Hyuk yang juga mengetahui Han Du-sik merupakan ahli dalam merakit pun meminta Hyun-soo untuk menjemput Han Du-sik guna memperkuat pertahanan mereka agar tidak dibobol. Di saat yang sama, Sang-wook juga bermaksud untuk kembali ke lantai atas menuju kamar Yunjae untuk menemukan sesuatu. Pada akhirnya, Hyun-soo dan Sang-wook pergi bersama ke lantai atas. Yi-kyung sempat menegurnya untuk tidak mempermainkan nyawa seseorang bagaimanapun situasinya. Namun, Eun Hyuk menegaskan bahwa ia hanya sedang memanfaatkan waktu Mas Hyun-soo daripada hanya menunggunya sampai berubah menjadi monster sepenuhnya. Percakapan mereka berlanjut pada situs bernama Kru-Kru yang menjelaskan bahwa pandemi ini adalah kutukan. Seketika, Yi-kyung teringat dengan seseorang yang berkaitan dengan situs tersebut. Dan ternyata ia adalah Sang-won, dokter sekaligus tunangan dari Yi-kyung yang hilang tanpa kabar menjelang pernikahan mereka. Scene kembali kepada Hyun-soo dan Sang-wook yang tiba-tiba saja ada monster lengan panjang menangkap Sang-wook. Hyun-soo mencoba untuk menolong Sang-wook, namun sayangnya ia harus dihadapkan kembali dengan monster kaki kuda yang sebelumnya menabrak Hyun-soo hingga terjatuh dari lantai atas. Ketika monster itu akan menghampiri Hyun-soo, anak panah berapi tiba-tiba saja menembaknya dari belakang dan membuatnya pergi. Ternyata itu merupakan perbuatan Yuri dan si kakek yang dengan sengaja membakar ruangan di sana untuk membasmi para monster. Sang-wook terlihat pingsan di sebelah monster tangan panjang yang kini sudah tewas. Mengejutkannya, monster itu terlihat mengumpulkan mayat manusia di sebuah ruangan. Ketika Hyun-soo dan Yuri membawa Sang-wook pergi, ada sebuah catatan yang menjelaskan kepada kita mengenai latar belakang dari monster tangan panjang itu. Sebelum berubah menjadi monster, ia sempat menuliskan pengalaman pahitnya ketika anaknya ditangkap oleh monster lain. Yang naasnya, ia tak bisa menggapainya hingga membuat anaknya itu tewas ditangkap oleh monster lain. Penyesalan karena tidak bisa menyelamatkan anaknya itu menjadi pemicu timbulnya hasrat untuk memiliki tangan panjang agar bisa menyelamatkan anaknya saat itu. Dapat disimpulkan bahwa pria itu menjadi monster karena hasratnya yang ingin memiliki tangan panjang agar bisa menyelamatkan anaknya. Setelah Sang-wook tersadar di kamar milik Angil, ia langsung bergegas menuju kamar apartemen milik Yunjae dan menemukan sesuatu yang sangat mencengangkan. Di dalam sana, Sang-wook melihat banyak foto anak-anak terluka yang sepertinya Yunjae menyiksanya untuk kepuasannya tersendiri. Ternyata Yunjae ini merupakan psikopat yang selama ini diburu oleh Sang-wook. Amarahnya semakin memuncak ketika ia melihat ada foto anak kecil yang menjadi korbannya. Kembali pada Hyun-soo, saat ia akan pamit untuk melanjutkan misinya menjemput Han Du-sik. Tiba-tiba saja, Angil dan Yuri tertarik untuk menemani Hyun-soo menjemput Han Du-sik. Setibanya di sana,
Han Dusik sempat memberitahu tentang Myung-soo yang sudah menjadi monster sebelum akhirnya mereka pergi kembali ke lantai dasar. Sementara itu, Yunjai baru menyadari bahwa kunci apartemennya sudah diambil oleh Sang-wook saat sedang berkelahi sebelumnya. Dengan panik, Yunjai melukai tangannya sendiri dan langsung memberitahu penghuni yang lain bahwa luka di tangannya tidak sembuh. Karena kalau orang terinfeksi memiliki kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri atau beregenerasi. Alhasil, Yunjai dikeluarkan dari sana dan ia bergegas mengambil palunya untuk membunuh Sang-wook sebelum kejahatannya terungkap. Di saat yang sama, Sang-wook dengan amarahnya yang memuncak sudah tiba di lantai bawah dan mencari keberadaan Yunjai. Ketika ia sedang berjalan, Yunjai tiba-tiba saja menyerangnya dari samping dan berhasil melukai kepala Sang-wook. Namun untungnya, Sang-wook berhasil menahannya dan membalikan keadaan. Alhasil, Sang-wook menyerang Yunjai dengan membabi buta hingga ia tewas. Setelah itu, Sang-wook menyeret mayat Yunjai keluar dari apartemen karena menurutnya Yunjai tak pantas dikubur dengan layak. Kemudian, ia membawa jenazah anak Jin-ok dan tentara sebelumnya yang mati karena monster lidah panjang. Setelahnya, ia menutup pagar apartemen dan berniat untuk pergi dengan damai. Namun, Jae-hoon menahannya karena ia sudah tahu tentang kebenaran dari ponsel Sang-wook yang sebelumnya terjatuh. Dalam kilas balik, Sang-wook yang saat itu masih remaja menemui seseorang yang telah membakar rumahnya hingga membuat keluarganya tewas dan hanya Sang-wook yang selamat dengan luka bakar setengah wajah. Kemudian, Sang-wook membunuhnya karena pria tersebut dibiarkan begitu saja karena hukum yang tak adil. Sehingga Sang-wook tumbuh menjadi pembunuh bayaran hingga suatu ketika ada seorang bapak-bapak meminta tolong kepada Sang-wook untuk mencari anaknya yang telah diculik. Yang dimana penculik itu adalah Yunjai. Yunjai dengan sengaja mengirimi foto anak perempuan kepada ayahnya untuk kepuasannya tersendiri. Awalnya Sang-wook menolak, namun ketika bapak itu mempertanyakan hukum yang tak adil, Sang-wook berubah pikiran dan langsung menerima misi tersebut. Dan itulah awal mula mengapa Sang-wook mulai memburu Yunjai dan membunuhnya dengan bengis. Ia bermaksud untuk menyelamatkan anak itu, namun sayangnya ia terlambat. Kembali ke masa sekarang, Sang-wook mencekik Yuri setelah ia terbangun dari mimpi buruknya. Ia langsung melepaskannya saat tersadar. Dan Yuri yang hanya bermaksud mengobatinya pergi dengan marah. Kemudian Sang-wook bergegas pergi dari sana. Sang-wook bertemu dengan Jin-ok yang hendak memberikannya kalung sebagai ucapan terima kasihnya itu karena telah membawa jasad putrinya tersebut. Namun, Sang-wook pergi begitu saja tanpa mengambil kalung itu. Dan ternyata Sang-wook berniat mengubur kunci apartemen Yunjai sebagai langkah terakhir untuk melupakannya. Setelah itu, para penghuni melakukan simulasi dan membuat beberapa jebakan untuk mengatasi monster jika seandainya ada monster yang berhasil masuk. Sementara itu, Ikkyu berniat pergi untuk mencari sesuatu yang berkaitan dengan masa lalunya. Meskipun sempat dilarang, ia tetap pergi. Dalam kilas balik, terlihat Ikkyu sebagai petugas damkar datang di lokasi kebakaran, yang ternyata itu adalah tempat tunangannya bekerja. Tetapi, mereka tak dapat menemukan jasad tunangannya Ikkyu. Pemerintah juga seperti berusaha menutup-nutupi kejadian tersebut. Mengetahui jasadnya belum ditemukan, Ikkyu berniat mencarinya walaupun harus kehilangan pekerjaannya karena melanggar protokol di sana. Kembali ke masa sekarang, Ikkyu ternyata pergi ke kantor di mana tunangannya dahulu bekerja, dan ia mengambil tablet tunangannya itu, di mana tunangannya sering menulis artikel lewat tablet tersebut. Dari tablet tersebut, Ikkyu mengetahui bahwa ternyata tunangannya sudah terinfeksi dan para pemerintah menjadikan tunangan Ikkyu itu sebagai bahan eksperimen untuk mencari tahu bagaimana manusia terinfeksi bisa selamat dari wabah tersebut. Namun, tiba-tiba saja sekelompok tentara menangkap dan membawanya pergi entah kemana. Di apartemen, para penghuni menjalani aktivitas mereka seperti biasanya. Han Hyuk sebagai pemimpin menerapkan 3 aturan untuk bertahan hidup, yaitu para penghuni harus pergi berpasangan, menjatah makanan 1 hari sekali, dan mengecek suhu tubuh di setiap jam 8 malam. Walaupun para penghuni setuju dengan aturan tersebut,
Handusik nampaknya tak setuju dengan Eunhyuk yang menjadikan Hyunsoo sebagai senjata, bahkan ia dijadikan pesuruh untuk mengambil barang-barang yang ada di lantai atas. Hyunsoo jelas saja tak menyukai hal tersebut, namun ia tak punya pilihan lain. Sementara itu, para penghuni apartemen dikejutkan dengan kehadiran Soo-hyun yang sudah menjadi monster dengan rambut yang menutupi tubuhnya. Ia berjalan mendekati penghuni yang lain, sebelum akhirnya istrinya datang dan memukul kepalanya. Monster Soo-hyun yang masih sadar pun meminta istrinya untuk meminta tolong agar membunuh dirinya. Dan ia juga berkata minta maaf kepada istrinya tersebut. Dengan marah bercampur sedih, ia langsung membunuh Soo-hyun hingga tewas yang ternyata hubungan Soo-hyun dan istrinya ini tak berjalan harmonis, di mana Soo-hyun selalu menyakiti istrinya tersebut dan baru meminta maaf setelah kejadian semua ini. Sementara itu, Hyunsoo yang sudah kembali ke ruang karantina terus menghadapi sisi gelapnya yang terus bersarang di alam bawah sadarnya sejak ia terinfeksi. Saat itu, sisi gelap Hyunsoo mengajak untuk hidup sesuai dengan hasrat dan keinginannya. Hyunsoo menyadari jika ia mengungkapkan hasratnya, ia akan berubah menjadi monster. Namun untungnya Hyunsoo tidak terpengaruh dan berhasil menyingkirkan sisi gelapnya itu. Ketika sudah terbangun, Eunhyuk berada di sana mengawasinya, lalu memperhatikan bekas luka yang ada di tangan Hyunsoo. Hyunsoo menjelaskan bahwa luka itu terjadi karena ulahnya sendiri. Eunhyuk berusaha mengobatinya dan berkata kepada Hyunsoo untuk tegas terhadap penghuni lain untuk menolaknya jika disuruh. Setelah itu, Eunhyuk menemui Hyunsoo dan memberinya tugas baru untuk memeriksa keadaan di basement. Hyunsoo pun tak bisa menolaknya dan terpaksa menerima tugasnya itu. Ketika ia sedang memperbaiki kamera pengawas di basement, tiba-tiba saja kaki Hyunsoo ditarik dan ditangkap oleh monster laba-laba yang langsung menggantungnya dengan jaring. Di sisi lain, terlihat Yi-kyung yang ditahan dan diinterogasi oleh para tentara. Kemudian mereka menanyakan kepada Yi-kyung tentang apa dan sejauh mana Yi-kyung mengetahui masalah ini. Menyadari bahwa ia akan dibunuh setelah menjelaskan semuanya, Yi-kyung membuat tawaran kepada mereka. Mengingat tujuan tentara saat ini adalah mencari orang yang terinfeksi dalam fase monsterisasi. Fase monsterisasi itu adalah fase sebelum berubah menjadi monster. Ya, contohnya seperti Hyunsoo yang sudah berminggu-minggu tidak menjadi monster padahal sudah terinfeksi. Kemudian, Yi-kyung membuat tawaran kepada mereka dengan berjanji akan memberitahu seseorang yang tahan terhadap wabah ini yaitu Hyunsoo. Kembali ke apartemen, Eunhyuk, Sang-wook, Jae-hoon, dan Jisoo tidak tinggal diam. Mereka datang ke basement untuk membantu menyelamatkan Hyunsoo. Sementara itu, Handusik yang sedang memantau dari kamera pengawas pun terkejut saat ia menyadari ada pergerakan monster di sekitarnya. Tidak lama dari itu, terdengar suara jeritan anak kecil bernama Soo-young yang ternyata ia dikejar oleh monster laba-laba yang berhasil menerobos masuk ke dalam. Handusik bergegas menuju ke sumber suara, lalu menembak monster itu hingga ia tak berdaya untuk sesaat. Handusik dan Soo-young memanfaatkan hal itu untuk lari dari sana. Namun sayangnya Handusik tak sengaja terjatuh dan monster itu mulai menghampirinya. Untungnya monster itu tertangkap oleh jebakan tali. Namun sayangnya Soo-young juga tertangkap oleh monster itu. Di saat yang sama, setelah menyelamatkan Hyunsoo, Jisoo tiba-tiba saja mengalami sakit perut dan tak sengaja menjatuhkan tongkat baseballnya. Akibat hal itu, mereka harus dihadapkan oleh monster kaki kuda dan film pun bersambung. Sekianlah alur cerita seri Sweet Home episode 4, 5, dan 6. Untuk kelanjutannya ditunggu di next video. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel ini terus berkembang. Saya pamit undur diri, sekian, terima kasih.